Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar komputer ya. Materi kita hari ini adalah masalah jaringan komputer internet. Internet ini adalah hal yang sangat biasa digunakan saat ini. Kita memanfaatkan teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti untuk chatting, browsing, atau mengirim email. Dengan adanya internet mempercepat, memperoleh informasi, dan memudahkan kita dalam berkomunikasi jarak jauh. Awal mula sejarah internet itu muncul pada tahun 1969. Saat itu Departemen Pertahanan Amerika yang bernama DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Kemudian kita lanjutkan ke bagian 2, pengertian internet. Internet itu kepanjangannya adalah Interconnected Network, merupakan sekumpulan jaringan komputer yang terhubung secara global. Berarti global itu menyeluruh ya. Nah, internet ini menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk penggunaan yang ada dan tersebar pada suatu negara, bahkan seluruh dunia. Internet ini terbentuk dari jaringan yang bekerja berdasarkan suatu protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengatur lalu lintas dalam jaringan. Protokol standar tersebut dikenal dengan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP, TCP itu Transmission Control Protocol, kalau IP itu Internet Protocol. Oke, mempunyai kemampuan dapat bekerja pada berbagai jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras. Hardware merupakan sistem operasi sistem yang digunakan, Selanjutnya yang ketiga, manfaat internet. Internet selain digunakan untuk mencari informasi browsing, dapat pula dimanfaatkan berbagai bidang seperti bisnis, pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Berikut ini dijelaskan manfaat penggunaan internet. Yang A, internet sebagai media pertukaran data. Yang B, internet sebagai media komunikasi. C, internet sebagai media promosi. D, internet sebagai alat research dan development. Selanjutnya yang keempat, layanan aplikasi internet. Jaringan internet menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai internet, yaitu A-Ping. Kita lihat ya, ping itu packet internet grouper, digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang digunakan terhubung atau terkoneksi dengan jaringan atau tidak. Itu biasanya dikatakan dengan ping. Ping itu diadakan melalui suatu aplikasi yaitu berbasis DOS. B3W, World Wide Web. World Wide Web itu adalah website yang digunakan, yang disebut juga dengan web atau W3. Dikembangkan pada tahun 1990 di CERN, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Web merupakan sistem dalam internet yang memiliki fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. C. Email. Electronic mail. Email atau electronic mail adalah fasilitas internet yang memungkinkan seseorang mengirim dan menerima surat yang ditransmisikan secara elektronik. Email ini populer karena mempunyai banyak kelebihan sebagai berikut. 1. Surat yang dikirim lewat email akan dikirim dengan proses waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan lewat kantor pos atau manual. Kedua, tidak ada biaya pengiriman tambahan selain biaya penggunaan internet. Ketiga, surat yang dikirim lewat email kemungkinan hilang di tengah jalan sangat kecil.
File Transmission Protocol. File Transfer Protocol (FTP) merupakan salah satu fasilitas internet yang memungkinkan para pengguna komputer dapat menyalin atau memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lain yang terhubung dengan internet. Newsgroup adalah fasilitas layanan internet yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berdiskusi membahas suatu topik dalam sebuah forum antar pengguna satu dengan pengguna yang lainnya. Yang app internet teleponi. Internet teleponi ini merupakan fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk berbicara melalui internet seperti layaknya menggunakan pesawat telepon. Yang G, Bulletin Board Service atau BBS. BBS adalah suatu pusat pesan elektronik yang menyajikan minat spesifik dari suatu grup. Yang H, Internet Fax. Internet Fax ini merupakan layanan yang dapat digunakan untuk mengirim fax yang bisa dilakukan melalui mesin faksimil. Yang I, Telnet. Dengan menggunakan protokol Telnet Telecommunication Network, Anda bisa melakukan remote login. Remote login ini adalah suatu program yang digunakan untuk memasuki dan menjalankan komputer orang lain dari komputer yang dihadapi Anda. J, Internet Relay Chat (IRC). Layanan IRC, Internet Relay Chat, atau bisa disebut sebagai chatting atau chat saja, adalah bentuk berkomunikasi di internet yang menggunakan sarana berbasis baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. Contoh daripada layanan IRC ini adalah Google Talk atau Gtalk, yang kedua Trillian, yang ketiga Facebook Messenger. K, mailing list. Di internet juga banyak tersedia komunitas pengguna email mailing list. Mereka menggunakan email untuk saling berbagi informasi mengenai topik-topik tertentu dengan orang lain. I, Grouper. Grouper merupakan layanan internet untuk mengakses informasi di komputer lain. Mirip dengan web atau website atau 3W. Jaringan lokal, sering disebut dengan Local Area Networking atau LAN, merupakan jaringan komputer dengan skala kecil atau lokal seperti rumah, kantor, gedung, sekolah, dan laboratorium. LAN biasanya digunakan untuk bertukar data dan sumber daya dalam suatu gedung. LAN memiliki jangkauan sekitar 100 meter sampai 2 km. Kelebihan daripada LAN itu yang A, berbagai sumber daya atau resources ya. Yang B, data terpusat ya. Selanjutnya yang kedua, kekurangan LAN. Kekurangan LAN ini adalah A, keamanan yang rentan, B, masalah pada server pusat. Yang ketiga, arsitektur fisik LAN. Kita lihat secara umum arsitektur fisik LAN terbagi menjadi 3 jenis, yaitu topologi bus. Lihat gambar jaringan komputer berbentuk topologi bus, seperti tempat duduk di dalam bis ya. Yang B, jaringan topologi ring. Dia berbentuk lingkaran seperti cincin. Yang C itu topologi star. Dia terpecah-pecah membentuk seperti bintang.